Oke guys, jadi hari ini kita edukasinya Pak. Jadi buat teman-teman tuh kemarin tuh di TikTok, di Twitter, Bang lu kan udah nge-shot dari 35.000, dari 24.000. Enggak Bang, gua tuh nge-shot itu dari 35.000, 35 sampai 38. Karena memang ya target gua tuh memang dari awal tuh 24 ngelong dulu. Karena waktu itu indikator gua hitam. Ya. Jadi kalau kalian main future itu pakai teknik, nggak sembarangan ya, nggak sembarangan tekniknya nih gua kasih tahu ya teman-teman. Kalau main future itu, Bang kok bisa kata lu rungkat Bang, lu rungkat Bang, pasti kayak gitu mikirnya kalian. Dipikirnya gua udah rungkat, padahal enggak, malah masih cuan, cuman memang butuh teknik, cuan konsisten ya. Cuman kalau ini dipraktekin, ini nggak pakai SL ya, kita nggak pakai SL. Ini dipraktekin ketika apa namanya, ketika pakai BTC atau Ethereum doang. Kalau pakai altcoin kalian paling harus pakai SL. Nah, ini catatannya udah gue share ya. Nih kelihatan ya, kelihatan. Nah, ini. Lihat, ini sell-nya, buy-nya, sell buy. Nah, ini udah gue tandain dan inilah perjalanan trading gue. Ya, ini. Dari 24 sebenarnya masih dari 24. 24 juga sama ya kemarin. Ngelong dia turun lagi, nggak apa-apa. Apa kita AVG terus juga ngelong lagi sampai 24, targetnya di 35, di 38. Makanya tuh gua waktu itu buat konten berapa? 34, 36 sama 38. Nah, ini tiga posisi ini. Nah, untuk sekarang target gua itu buy lagi itu di 27, 30 sampai 33. Nah, ini udah buy gue nanti. Target gue segini baru buy lagi nanti. Nah, ini kan gue udah sell dari 24, 24 ya, 28, 26, 28. Jadi sebelumnya itu 28, 26, 24. Nah, ini support. Nah, ketika target gue atas adalah 34, 36, 38. Nah, kemarin itu sampai 35 sampai 38. Itu untuk pump. Sisanya itu manipulasi market. Oke. Sekarang gue jelasin buat teman-teman ya, gue jelasin cara gue main waktu itu. Jadi waktu itu di 35 ya, ini udah ada copy trade-nya, cuman copy trade-nya tuh dari sini ya, dari sini. Nah, gue dari sini udah lepas, cuman gue lepasnya separoh, TP 50%. Ya, di TP 50%. Jadi gambarannya ini, ya, gambarannya ini, gue TP 50% lagi, karena target gue tuh ada di 38. Ya, jadi yang long itu nggak semuanya gue lepas, entah itu spot, entah gue future, itu semuanya longnya belum gue lepas dulu. Yang gue lepas itu adalah apa namanya? Gue lepas itu apa namanya? TP 50% dulu, sisanya nanti di 38. Nah, lebih dari 38 gue longnya udah nggak ada, buy udah nggak ada, semuanya udah jual semua. Entah itu spot gue pindahin USDT. Jadi kalau misalnya spot itu udah sell, itu gue USDT. Nah, gua udah jaring di kalau bisa di 35 dulu, terus 33, 30, 27. Ini jaring spot gua. Sekarang gua masih pindah di USDT dulu, ya. Oke. Nah, ini udah gua sell. Untuk future kita short cuman di resisten. Nah, jadi teman-teman harus tahu. Nah, bedakan. Nah, kalau gua pakai gini, teman-teman. Kalau gua sendiri, gua pakai lotnya berapa? Lot. Gua pakai leverage-nya 20 ya. Ini leverage 20. Ini gua lot nih. Gua klarifikasi buat teman-teman nih, biar teman-teman tahu. Lotnya ini gua biasanya pakai 10. Ya. 10 berarti kalau misalnya modalnya waktu itu $500, $500 main future misalnya kalian, ini kan copy trade ya, yang pemula ya. $500 itu gua pasang 10% berarti $50. Waktu itu gua pasang Ethereum BTC, cuman kalau kalian satu koin itu $50, jadi per lotnya tuh $50 atau 10%. Atau 10%. Oke? Nah, cuman ini harus ada ketersediaan kurang lebih sekitar 2:1. Maksudnya gimana? Kalau yang satu ini future, berarti $500. Di sini udah gua sediain $1.000. Nah, sorry, $1.000. Jadi di spot itu gua sediain $1.000. Kalau kalian di persentase aja, kalau kalian modalnya 5.000 ya di sini harus
dua kali lipatnya lagi. Ya, dua kali lipatnya lagi. Jadi teman-teman harus tahu di sini. Kalau kalian pakai lotnya 10, kayak gini. Kalau pakai lotnya 20 bang, berarti masing-masing kan 5%. Contoh misalnya $1.000, gue pakai yang Pro $1.000. Berarti kan 5% juga. Nah, 5%-nya berapa dari $1.000? Sama aja $50. Nah, ini berarti berapa? 5% per lotnya. Ya, ini gue mainin. Terus habis itu, tapi di sini bisa 1:1. Jadi contoh misalnya future-nya $1.000, spotnya $1.000. Nah, jadi bedakan kalian pakai ini sama ini. Kalau kalian perlu mainnya 5 lot doang, kalian harus pakai SL. Jadi udah gue kasih tahu SL-nya di mana, gitu ya. SL-nya di mana? Kalau misalnya 5 lot ini udah pakai SL. Nah, itu semuanya ada di VIP ya, teman-teman ya. Dan biasanya teman-teman tuh konsultasi aja. Ini semuanya gue VIP. Cuman ini gue klarifikasi dulu. Hari ini gue klarifikasi dulu. Biar nanti nggak tanya-tanya lagi, gitu ya. Oke. Ini untuk pro itu kalau yang basic yang pro itu di atas marginnya di atas $1.000 ya. 1.000, 5.000, 10.000 gitu ya. Cuman yang pro itu yang basic aku saranin buat teman-teman pemula ya, apalagi kalian baru terjun di dunia kripto, kalau bisa jangan masuk ke future. Ya, spot dulu. Cuman kalau kalian mau belajar future itu jangan gede-gede. Jadi kalian harus punya $1.500 ya, $1.500 masuknya $500. Berarti kalau kalian berarti 2:1 main yang 10 atau main yang sini lebih aman gitu ya, sama aja. Pokoknya kalau yang lat 20 kalian punya 1.500, 700, 700 is okay. Cuman kalau kalian modalnya 500 ya persentasenya dibagi sendiri ya. Nah, nanti nggak ada waktunya, nggak cukup. Oke. Kalau misalnya SL itu ada tekniknya ya teman-teman, areanya juga berbeda. Pokoknya ini ngomongnya kita persentase. Bukan masalah bang, modal lu kecil, modal gua gede, modal gua besar gitu ya. Modal gua 10.000, sama semuanya. Yang penting persentase. Dibagi berapa lot, persentasenya berapa, terus perbandingannya berapa. Udah gitu. Mau modal lu $1.000, $10.000, $100, pakai ini. Jadi harus ada dana kecadangan kurang lebih untuk benar-benar AVG. Kalau nggak mau AVG, tapi mentalnya juga harus siap. Kalau misalnya AVG, lu harus siapin mental. Contoh misalnya cuman kalau misalnya lu mau nggak pakai AVG itu jangan sampai ketinggalan. Contoh misalnya dari 35 dia naik terus sampai 38, 40, 44 sini ya. Itu jangan sampai ketinggalan, lu harus kejar terus. Nah, kesalahan didiemin. Likuidasinya kenapa? Likuidasinya pendek. Nah, pakai lotnya 5 lot. Jadi dia juga kalau pakai 5 lot jadi dia nggak bisa AVG karena mepet. Terus kalau misalnya di AVG terlalu mepet bisa liquid. Terus kalau misalnya SL takut rugi. Jadi kalau kalian main 5 lot itu harus pakai SL. Itu biasanya kalau 5 lot itu bisa risknya udah 10%. Udah pasti 10%. Nah, gue jagain risknya itu 5%. Kalau misalnya masuk pertama itu 1%. 1%, masuk pertama tuh di bawah 1%, kalau bisa 0,5. Nanti di AVG kan dia jadi 3%, itu masih 2 kali AVG masih bisa. Kalau kalian langsung pasang ini, ya pasang langsung ini, ya kan di sini, ya kan. Ini harus SL, nggak SL. Apalagi kalian semuanya masuknya di future, nggak ada cadangan spot, pasti liquid. Nah, ini gua pakai yang ini ya, lotnya yang 10. Dan ini pun gua belum tambahin modal ya. Tambahin modal belum. Oke. Kalau bisa teman-teman pakai yang ini deh, aman deh. Anggap aja kita pakai yang ini ya. Aman semuanya kalau yang pakai ini. Ya 1:1. Oke. Waktu itu kurang lebih di tanggal 24 Oktober BTC ke 35.000. Ya. Waktu itu gua udah lepas bagian long gua ya. Long gua udah bagian. Terus juga udah gua TP juga, udah gua WD juga. Kalian bisa lihat, cek semuanya. Terus habis itu dia dibanting sekali, gua TP. Karena dia kayaknya mau naik lagi. Selalu gua ketika masang short, ketika udah turun sampai di target, gua selalu pasang SL plus. Tujuannya untuk apa? Contoh di sini
Gue udah TP, biasanya gue TP 50. TP 50% dulu, jaga-jaga dia turun lagi, gue TP lagi di sini TP lagi 50 habis lama-lama. Kalau misalnya sudah di TP 50 pasang SL plus, jangan dibiarin, udah cuan dibiarin. Naik bingung, nggak mau rugi, nggak mau SL atau di AVG takut. Nah, waktu itu ternyata naik, berarti gua SL lagi di sini. SL plus namanya, udah TP SL plus. Ini kurang lebih 28 Oktober. Nah, selanjutnya di 2 November. Waktu itu 2 November 35. Kita ini support ya, ini pasang support resisten semua. 35 kita short lagi. Cuman waktu itu nggak sampai TP1 gue di sini. Akhirnya naik dia ke 38. Waktu itu gue pakai leverage 20 ya. Leverage 20 itu minusnya, jadi ada tekniknya lah. Ada tekniknya, minusnya, ada teknik minusnya, cuman itu semuanya di VIP. Nah, abis itu berapa yang cocok untuk minusnya? Gue waktu itu pakai 100 ya. 100%. Jadi kalau udah minus 100%, gue pasti AVG. Jadi tujuannya biar nggak ketinggalan. Oke, selanjutnya di 38 gue AVG bro, waktu itu. Ya, 9 November. Terus tahu nggak, pernah dibantingan ada sekali di 14 November. Lu cek aja di portal lu. Terus habis itu di 35.000, 34.400. Sempat ada bantingan. Di sini gue sempat TP1, TP2. Ya, ada beberapa portal gue ada TP1, TP2. Ada yang cuma TP1 doang, langsung gue all in. Lepas. Karena dari 35 ya kan, di AVG dia naik jadi 36. Ya, cara gua adalah pas balik ketika AVG, pas balik modal itu TP 50. Ketika balik modal, jadi ketika gua setelah AVG, gua udah jaring di 36. Kan posisi naik. Nah, modal gua berapa? 36 sekian misalnya. 36 sekian. Ya udah gua jaring senilai cuan. Senilai modal yang sudah naik dari 35, 36.500 dari 37 ya. Ini kan 36 lah kurang. Nah, 37. Nah, 37 gue ada order. Sisanya ketika udah TP separuh, gue di sini TP separuh, lepas semua. Lepas. Gue jaring lagi di support. Waktu itu supportnya ada di 38 lagi. Ya kan? Ini langsung turun kan waktu itu. 24 November, 28 November, 4 hari turun, lepas lagi. Nah, terakhir teman-teman, kalau nggak salah gue buat sinyal itu 37.500. Nah, sampai 38.000. Ternyata dari 38.000 dia naik ke 44, kurang lebih di 9 Desember. Ya, 9 Desember, 44.700. Gua langsung AVG. Kalau nggak salah gua AVG 2 kali, Bos. AVG gua 2 kali. Di 41, waktu itu kan 41 sekian, 42. Gua udah AVG, dia naik. Posisi gua jadi 39.800 kalau nggak salah. Nah, terus habis itu naik lagi ke 44, gua AVG lagi. Berarti kan baru keluar, kalau AVG sekali kan $50, $50, 100. Kalau AVG 2 kali kan 2 kali berarti 150 keluar. Terus anggap aja sama minusnya gue baru risk gue masih di bawah 10%, masih aman. Nah, tapi ketika gue AVG gue pasang lagi nggak kena. AVG kedua posisi gue naik ke 41.500. Nah, 41.500 gue TP 50%. Nah, terserah kalian. TP 50% waktu itu kebanting 47.700. Tapi waktu itu gue pasang SL plus. Jadi ketika dia naik lepas lagi. Jadi ini udah lepas ya. Ini baru satu koin, satu lagi Ethereum. Cuman gue kebanyakan nanti bingung ya. Terus waktu itu gue pasang lagi di resisten, kalau nggak salah 14 Desember itu di 43.500. Kalian bisa cek aja. Terus abis itu ada bantingan sekali lagi sampai di 18 Desember. Nah, ini gue udah TP, lepas. Nah, ini udah gue TP, ini lepas. Nah, gue masuk lagi 44.043, gue lupa tuh. 44, 43 tuh. Masuk di 20 Desember. Terakhir, gue udah gak main lagi trading. Itu di 40.100 sempat bantingan lagi sekali. Nah, udah TP. Makanya gue bilang, ketika udah minus, gue AVG lagi. Mana ada, gue liquid di sini gak ada. Ya kan? Kecuali gue sempat main Solana. Memang waktu itu gue main Solana tuh kalah banyak. Jadi gue SL plus. SL kurang lebih itu $100. Cuma $100 lah, 150 apa $100. Pokoknya total keuntungan gue kurang lebih dari copy trade itu selama 3 bulan. Itu kurang lebih $500. Ya, minus
$150. Kalian bisa cek aja. Jadi win rate gua kurang lebih sekitar $75. Dan ini real ya, gua pernah SL. Jadi sebelumnya gua udah pernah main plus duluan, jadi plus dulu sekitar 250, terus habis itu copy trade-nya di ACC dari OKX langsung gua mainin. Nah, ini dari total keuntungan $500, eh apa namanya? Gua masih rugi sekitar $150. Jadi gua share rugi gua $150. Plusnya 500. Jadi masih floating plus. Jadi keuntungan bersih adalah $350 dalam waktu 3 bulan. Berarti keuntungannya adalah sekitar 25% per bulan. 25% per bulan. Jadi untung gua dengan modal $500 ya $100 lah. $190. Kira-kira ya tinggal kalian mau nambahin misalnya $5.000 ya samain aja, tapi rumusnya disamain semua. Nah, sekarang posisi BTC ya, sekarang posisi BTC. Oke, sekarang posisi BTC di mana? Oke, sekarang ETF sudah di ACC ya. Jadi teman-teman ETF tuh sudah di ACC. Oke, ETF-nya sudah di ACC, tapi market kok masih bisa turun. Nah, semuanya dia pada lari ke altcoin ya. Tapi kan harusnya ketika ETF disetujui harusnya kan BTC yang naik. Kenapa Ethereum yang naik? Aneh gitu kan. Ya kan kayaknya ini semuanya manipulasi market semua. Jadi indikator gue masih merah, gue tetap pasang short, cuman gue lihat dulu resistennya di mana. Untuk sekarang gue masuk di sinyal gue yang terakhir setelah udah main ya dari 3.45 juga gue udah main juga 45, 46 itu masih ada lagi sinyalnya kemarin. Itu sinyalnya yang udah gue buat itu. Bentar guys. Itu di grup VIP gue ya. Jadi kita mah transparan teman-teman. Nggak ada kita main kalau spot mah nggak usah VIP teman-teman. Oke. Waktu itu kalau nggak salah itu di tanggal 3 kita masuk ya, masuknya itu di area 45 ribuan, 45.200. Terus kita ada bantingan sekali ya kan. Ketika itu ada food nggak jadi ETF katanya. Tapi itu bohong kabarnya, langsung turun ke bawah ya teman-teman, kurang lebih di 40.000 lagi ya. Terus habis itu sinyal gua sekali kena SL gitu karena dia dari 45 dia terbang, ada yang SL ada yang AVG. Kalau kalian pakai 5 porto SL, cuman kalau kalian pakai yang ini teknik gua itu masih belum SL, itu AVG, AVG-nya di 48, posisinya sekarang di 46.300. Nah, 46.300. Jadi sinyal gua tuh di 46.300 ada yang masuknya di 47. Ya, ada beberapa koin. Nah, ini kita pasang kalau mau pasang SL di 48.100. Itu resistennya tertinggi sekarang, ya. Resistennya tertinggi sekarang di situ. Nah, untuk sekarang marketnya ada di mana? Oke, sebentar teman-teman. Marketnya sekarang ada di marketnya sekarang ada di 45.800, jadi masih floating plus. Posisi kita rata-rata di 46.300 sampai di 47.300. 47.200, 47.100-an. Jadi masih floating plus untuk saat ini. Jadi semua udah gua buka buat teman-teman, klarifikasi juga udah. Jadi memang kalau misalnya main future butuh teknik. Kalau kalian main spot is okay lah. Sama aja sih kalau menurut pandangan gua, kalian mau pakai misalnya contoh, bang ngapain lu AVG, nanti kalau rukat gimana, ya mendingan SL. Contoh deh, kalian ada beberapa member-member di luar sana yang gabung ke member gua, dari member luar gabung ke member gua itu kebanyakan SL pak ya, kebanyakan SL nih ya, kebanyakan SL, rungkat juga habis. Kemarin tuh banyak yang member-member rungkat di sini teman-teman, long juga rungkat gitu loh ya. Ini rungkat long di sini, rungkat ya. Tuh, sekali dari di tanggal 3 Januarian tuh. Itu kurang lebih gue lagi berendam ya kan. Sore-sore dari 45.000 langsung dibanting ke 40.000. Itu banyak yang ngelong rungkat. Nggak tahu-tahu waduh, rungkat gitu ya. Nah, karena itu pakai yang ini. Ini harus pasang SL. Kalau 5 lot lu harus pasang SL. Makanya gue bilang, kalau kalian
kayak gini gede barbar, ya kalian harus pasang SL. Kalau kalian nggak mau pasang SL, kalian harus main di lot 20 atau lot 10. Semuanya udah gue jelasin di VIP, atau teman-teman bisa konsultasi ke gue di VIP. Ya, konsultasi, Bang, ini pasang di mana? Oke, pasang SL plusnya di mana? SL-nya di mana? Gue pakai gini. Oke, lu jangan SL dulu, lu masih bagus, risk lu masih 1%, is okay, masih worth it. Terus sekarang gimana, Bang? Ya ini gue udah terlanjur masuk. Ada kemarin tuh member baru, ya kan, dia masuk di 45.000, dia juga belum ikut. Akhirnya dia ikut grup sebelah itu pasang, cuman dia terlalu cepet di 45.200. Gimana, Bang? SL apa enggak? Oh jangan, bro. Lu pasang TP separuh di posisi modal lu sekarang yang sudah lu AVG, terus nanti kalau turun tapi lu pasang SL plus gitu. Ada beberapa banyak banget konsultasi ke gua. Jadi butuh konsultasi, teman-teman. Jangan dibiarin terus. Jadi kalau kalian masuk VIP jangan dibiarin diemin dia naik terus nggak ada solusi, terus nanti ketika udah minus banyak baru konsultasi. Jadi ketika kalian mau masuk, konsultasi dulu, Bang, gua mau masuk di sini level segini. Oke, segini. Bang, gua minus, Bang. Kira-kira di AVG apa enggak? Oh, ini kayak gini. Jadi jangan diem gitu loh, teman-teman, jangan diem, konsultasi. Nah, kalau kalian main spot mah nggak usah bingung, buy aja terus, ya kan? Spot buy, bawa DCA buy, karena nggak butuh teknik. Kalau kalian main spot doang, kalian nggak butuh gua, bos. Ya, kalau kalian main spot doang, kalian nggak butuh guru. Kalian lihat aja edukasi gua gratis di YouTube, di apa namanya, di TikTok itu live semuanya gratis kalau main spot mah, ya. Nggak usah kalian bayar 10 juta untuk VIP gitu ya. Kali kalau main spot mah indikator gua warna hitam kalian buy, indikator merah udah kalian sell. Nah, sekarang indikator hitamnya masih belum. Gue jaring di 27, 30, 33. Kalau bisa sama 35 nih. 35, 33, 30. Jadi spot lu gampang. Spot lu misalnya lu contoh punya $1.000. Ya kan? Lu masuk pecah bagi 4 lot. Nah, lu masuk dari sini. Udah lu jaring dulu sambil lu diemin. Diemin aja ya. Oke? Semoga informasi ini bermanfaat buat kalian, guys. Thank you. See you. Goodbye.